Etnovlog. Perkenalkan, nama saya Nadia Monika dari Prodi Pendidikan IPA Angkatan 2023. Nah, di Etnovlog kali ini saya akan mengajak kalian untuk menjelajahi dunia etnosains dengan eksplorasi kearifan lokal dari Kabupaten Semarang, tepatnya di Kecamatan Bandungan, yaitu di Candi Gedong Songo. Nah, untuk lebih lengkapnya, sekarang kita menuju Candi Gedong Songo yuk! Lereng unggaran yang sejuk berseri tersusun candi sembilan saksi. Jejak Sanjaya abad ke-9 berdiri, tempat suci bagi dewa siwa yang abadi. Gedong Songo, warisan jiwa, menjulang tinggi di antara kabut dan cahaya. Kearifan lokal berpadu budaya. Kita sudah sampai di Candi Gedong Songo. Saatnya sekarang kita mengeksplor kearifan lokal yang ada di Candi Gedong Songo yuk! Di lereng selatan Gunung Ungaran yang diselimuti kabut tipis dan semilir angin pegunungan, berdiri megah Candi Gedong Songo, sebuah mahakarya arsitektur Hindu dari abad ke-8 Masehi. Kompleks candi ini merupakan saksi bisu kejayaan Kerajaan Mataram kuno pada masa dinasti Sanjaya, mencerminkan harmoni antara spiritualitas dan juga keindahan alam. Setiap bangunan candi dengan relief dan ornamen yang menggambarkan dewa-dewa Hindu seperti Siwa Mahaguru dan Durga Mahesa Surara Mardini, menawarkan perjalanan batin yang mendalam bagi setiap pengunjung. Menapaki jalur setapak yang menghubungkan 9 candi di kompleks ini, pengunjung disuguhi pemandangan alam yang memukau, hamparan hutan pinus, lembah hijau, dan sumber air panas yang alami yang dipercaya memiliki nilai spiritual. Keberadaan lingga dan yoni di beberapa candi menegaskan fungsi tempat ini sebagai pusat pemujaan dan meditasi umat Hindu pada masanya. Candi Gedong Songo bukan sekedar situs bersejarah, melainkan perpaduan harmonis antara warisan budaya, keagamaan, dan keindahan alam. Perjalanan menyusuri candi-candi ini bukan hanya sekedar wisata sejarah, tetapi juga sebuah pengalaman spiritual yang mendalam, menghubungkan masa lalu dengan kehadiran dan masa depan. Gedong Songo, warisan jiwa, menjulang tinggi di antara kabut dan cahaya. Oke, sekarang kita sedang berada di ketinggian di Candi 3 di Candi Gedong Songo. Nah, kalian tahu sesuatu nggak sih di sana tuh ada asap-asap? Sekarang kita cari tahu yuk, apa sih asap-asap itu? Nah, sekarang kita sudah sampai nih di tempat asal-muasal asap yang kita lihat dari ketinggian di Candi ketiga tadi, yaitu berasal dari sini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana asap ini berasal dan juga barang ini berasal, sekarang kita tanya-tanya yuk ke salah satu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang sudah bersama narasumber kita. Setelah kita tadi keliling dari candi pertama hingga candi kelima, sekarang kita mau tanya-tanya nih tentang lebih fokusnya ke air belerangnya sesuai dengan topik pembahasan kita. Nah, mungkin pertama kita mau perkenalan dulu. Mungkin bisa perkenalan Bapak terkait nama, usia, dan juga mungkin pendidikan terakhirnya dari Bapak. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Ngatno, selaku staf dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 yang bertugas untuk melestarikan peninggalan sejarah khususnya di kawasan Komplek Percandingan Gedong Songo dan wilayah Kabupaten Semarang. Untuk pendidikan terakhir saya, mohon maaf mungkin akan melenceng jauh dari rutinitas sehari-hari. Saya adalah lulusan peternakan. Waktu itu tahun 2001 saya lulus di SMK Peternakan, SMK Negeri 1 Bawen. Terus saya bekerja di sini baru 24 tahun untuk memulai era khususnya di Gedong Songo di sini. Maaf Bapak, mungkin untuk usia? Ya, sedikit untuk usia sekitar 40 lebih lah. Ya. Iya, baik, terima kasih Bapak. Ini asalnya asli dari daerah yang dekat candi sini atau dari mana? Kalau kebetulan untuk teman-teman dan saya adalah putra daerah asli. Putra daerah. Ya, putra daerah. Paling hanya jarak dengan situs kurang lebih 3 kilo. 3 kilo. Situs.
Baik, terima kasih Bapak. Mungkin kita mulai dari asal usul Candi Gedong Songo dulu Bapak. Oke. Diceritakan. Ya, kalau kita lihat ini secara legenda dulu cerita rakyatnya bahwa waktu itu ada seorang raja atau seorang ratu yang terkenal di kerajaan Kalingga yang bernama Putrisima, bahwa di situ disuruh membuat bangunan suci, yaitu di sebelah selatan kerajaan Kalingga yang memiliki 9 tempat untuk peribadatan. Maka waktu itu Putrisima atau sang ratu mendapat wisik dari Sang Yang Widiwasa atau yang Tuhan Yang Maha Kuasa membuat bangunan pada paginya. Mereka mengumpulkan para penggawa raja, yaitu penggawa kerajaan. Akhirnya mengutuslah 2 orang resi yang bernama Ki Ageng Selokantoro dan Ki Ageng Watangrono, yang dibantu lagi seorang dayang atau seorang abdi, yaitu namanya Ariwulan. Ya, di situ disuruhlah membuat bangunan yang letaknya ada selatan dari kerajaan Kalingga atau yang terkenal dengan nama Kekeling yang ada di Jepara. Ya, itu akhirnya mulailah perjalanan pagi itu berjalan ke arah selatan kurang lebih 40 hari 40 malam perjalanan, sampailah di suatu tempat. Di situ kondisinya adalah becek atau banyak air dan berlumpur, maka dinamakan Benorowo karena banyak air dan berlumpur, maka sekarang dinamakan Ambarawa. Itu dari kata Benorowo. Selanjutnya rombongan lagi melanjutkan perjalanan dan berhenti di satu tempat dan membangun bangunan yang pertama. Tapi antara Ki Ageng Selokantoro dan Ki Ageng Watangrono itu adalah belum mencapai kesepakatan bahwa di situ belum sampai di namanya Puncak Suroloyo. Maka rombongan terpecah menjadi dua per 3 ikut Ki Ageng Selokantoro, sepertiga ikut Ki Ageng Watangrono. Ki Ageng Selokantoro membangun bangunan yang pertama, Ki Ageng Watangrono melanjutkan perjalanan kurang lebih 500 di atasnya. Maka bangunan yang pertama jadi ditinggalkan dan disabda istilahnya besok rejain zaman kalau sudah di sini dinamakan Desa Candi. Maka sekarang pun masih ada sisa-sisa itu, sisa artefak yang berupa sisa batuan candi. Terus setelah istirahat, Ki Ageng Watangrono pun melanjutkan perjalanan lagi, Ki Ageng Selokantoro juga melanjutkan perjalanan lagi. Dan di situ di suatu tempat juga mencium bau-bauan yang harum karena banyak bunga-bunga. Maka dinamakan Desa Ndarum dari kata gondo arung bangunan wangi. Nah, disitulah mulai membangun bangunan yang jumlahnya 9 tempat atau 9 kelompok yang dinamakan Gedong Songo. Ini kalau secara legenda atau cerita rakyatnya. Tapi kalau dalam kerangka sejarah bahwa Gedong Songo adalah dibangun diperkirakan abad ke-7 sampai ke-9 Masehi pada masa dinasti Sanjaya. Ada yang mengatakan bahwa dibangun pada masa Rakyat Pikatan, karena pada masa Rakyat Pikatan jarang ditemukan tulisan atau artefak yang berupa tulisan atau prasasti itu. Cuma hanya dipikirkan saja karena dilihat dari bentuk bangunan dan candinya ini hampir semasa dengan Candi Dieng yang ada di Banjarnegara yang dibangun antara abad 7 sampai ke-9. Cuma memang di Gedong Songo sendiri sampai saat ini belum ditemukan prasastinya. Hanya diperkirakan saja seperti itu. Karena mungkin dari struktur bangunan candi yang sama. Ya, hampir sama itu. Saya lanjutin ya Pak. Oke. Tadi kan saya udah jalan-jalan dari candi ketiga, terus turun ke bawah menemukan kawasan air berang ya Pak. Betul. Nah, izin bertanya untuk asal muasal dari air berang tersebut Bapak. Asal dari air berang itu adalah karena Gunung Ungaran adalah gunung berapi. Itu adalah sebagai kawah yang masih aktif, bisa dilihat. Sebenarnya di sekitaran sini banyak sisa-sisa alterasi atau yang sudah mati. Itu kelihatan putih-putih itu adalah alterasi sisa-sisa kawah belerang, termasuk yang di atas itu juga ada. Karena memang di Gunung Ungaran termasuk gunung berapi. Berarti karena Candi Gedong Songo ini letaknya berdekatan dengan Gunung Ungaran ya Pak. Jadi masih ada. Bukan berdekatan, memang di lembah Gunung Ungaran. Lembah Gunung Ungaran sisi selatan. Ini berarti itu maksudnya bukit atau gunung? Gunung. Oh, gunung. Gunung. Tapi di sini masuk ke lembahnya. Di lembah-lembahnya. Karena masih ketinggian di Gedung Ungaran sendiri adalah dengan 2050 meter di atas permukaan lautnya, titik tertingginya. Berarti sumber air panasnya ini karena dari posisi gunung berapi, iya. Karena kalau kita lihat bentuk ini, sotan V, ini kelihatan seperti ini. Ya, karena ini adalah dulunya karena ada celah dari bawah magma yang keluar, karena tidak ini bisa menahan, maka terjadi luncuran shot. Makanya bentuknya adalah V. Ya.
seperti itu. Karena memang di sini kalau kita lihat di sana adalah ada bebatuan, nah itulah bebatuan yang ada celah bebatuan akhirnya mengeluarkan semburan itu geser dulunya. Nah, berarti kalau untuk air panasnya sendiri Bapak, apakah sudah ada kajian atau penelitian yang mengukur berapa suhu untuk air panas? Kalau kajian penelitian ada sering, ini dari UGM, ini dari terus ada geologi UGM itu Pak Dr. Nukman, ini yang sering dampingi mahasiswanya untuk penelitian di sini. Terus ada dari ITB Bandung itu juga sering melakukan kegiatan katanya dengan panas buminya. Oh, Jadi untuk ketetapan suhunya berapa itu buat nantinya? Ya belum ada, kadang berubah-ubah soalnya. Berubah. Kalau berarti ini tapi air panasnya itu masih bisa tetap terjaga untuk tetap panas gitu Pak? Masih tetap panas, karena seperti yang dialirkan masuk ke dalam kolam ini pun panas. Kadang juga, tapi suhu kadang berubah-ubah, kadang panas sekali, kadang ya tidak begitu panas. Berarti kalau juga terkena air hujan juga ya akan bercampur juga seperti itu. Nah, untuk debit airnya sendiri Bapak itu selalu kayak deras terus gitu atau Enggak pasti. Enggak pasti. Iya, kadang juga cuaca juga pengaruh, misalnya musim kemarau akan berkurang. Jadi dari air pasnya ini juga bisa dimanfaatkan buat warga sekitar ya Pak? Ada yang kemarin dulu tuh digunakan untuk dibawa ke rumah untuk mandi, cuma tidak digunakan untuk masak, untuk minum. Hanya digunakan untuk mandi, untuk cuci. Karena kondisi dulu ada dingin, maka gunakan dibawa ke rumah untuk penduduk untuk mandi, biar hangat, tetap mandi air hangat alami. Kalau dibawa ke bawah masih tetap panas Pak? Masih. Masih. Iya masih. Dan juga itu nggih Pak buat pemandian air panas. Ya, untuk pemandian itu, untuk air rendam itu. Kalau manfaat sendiri Bapak dari kita berendam di air panas itu apa? Yang salah satu adalah mengurangi rasa pegal-pegal, capek-capek, karena itu yang jelas kan kondisi hangat, berendam sampai ke tulang. Terus yang kedua adalah untuk penyembuhan penyakit kulit. Secara mitos kadang ada pendapat misalnya seperti hari Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, mandi di sini. Nah itu menyembuhkan penyakit gatal-gatal kulit seperti itu. Cuma secara ilmiah memang kandungan belerangnya kan juga cukup tinggi dengan kulit itu. Seperti itu. Berarti lebih banyak dampak negatifnya atau positifnya Bapak dari air belerang ini? Kalau buat kesehatan. Dampak positifnya juga ada, negatifnya juga ada. Gitu. Berarti seimbang ya ada yang jelas ada plus minusnya. Iya, semuanya ada plus minusnya. Iya, betul. Ya, mungkin cukup Bapak karena kan di sini saya topiknya berfokusnya pada kawasan air belerangnya. Saya rasa informasi dari Bapak sangat membantu untuk penelitian saya, untuk tugas saya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Sama-sama, yang jelas mari kita lestarikan lingkungan dan peninggalan leluhur atau peninggalan nenek moyang untuk generasi yang akan datang. Ya, salah satu dengan cara tidak buang sampah sembarangan. Itu adalah salah satu wujud kita selaku generasi muda untuk ikut melestarikan peninggalan warisan nenek moyang. Nah, setelah kita mendengarkan wawancara dengan Bapak Ngatno tadi, kita dapat menjelaskan nih proses rekonstruksi sains dari sumber air panas yang ada di Candi Gedong Songo, di mana masyarakat terdahulu memiliki kepercayaan bahwa air tersebut muncul dengan sendirinya, dan dalam pendekatan etnosains, air tersebut dianggap sebagai anugerah alam yang memiliki nilai spiritualitas dan kesucian, bahkan juga sebagai penyembuhan berbagai penyakit seperti penyakit kulit. Bukan hanya itu, tetapi nilai tersebut juga dimanfaatkan untuk pembersihan diri secara batin. Nah, pemanfaatan tersebut tidak hanya didasarkan oleh asas kepercayaan, tetapi karena adanya pengalaman nyata yang diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Kemudian, seiring berkembangnya zaman, mitos tersebut dijawab secara ilmiah bahwa air panas tersebut muncul akibat resapan air hujan yang masuk ke dalam tanah, kemudian mendapatkan energi panas dari aktivitas gunung berapi Ungaran, yang dimana Candi Gedong Songo berada di lembah selatan kaki Gunung Ungaran. Jadi air panas tersebut muncul karena adanya energi panas dari panas bumi. Kemudian setelah itu air tersebut muncul ke permukaan melalui celah bebatuan dan menghasilkan sumber air panas seperti sekarang yang mengandung mineral seperti belerang. Nah, mungkin itu saja
Menjelang akhir perjalanan di Candi Gedong Songo, kita diingatkan akan pentingnya menjaga warisan budaya dan lingkungan alam yang mengelilingnya. Sebagai situs yang bersejarah, candi ini bukan hanya saksi bisu peradaban masa lalu, tetapi juga simbol harmoni antara manusia, alam, dan juga spiritualitas. Namun keindahan dan nilai sejarah Candi Gedong Songo tidak akan bertahan tanpa peran aktif kita dalam pelestariannya. Itu saja video talk dari saya. Untuk teman-teman jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube saya. See you on the next video. Bye bye.